himpunan S adalah suatu fungsi pada himpunan N sama dengan 1, 2, 3 dengan daerah hasilnya di S. Jadi, barisan itu memasangkan nilai bilangan asli ke suatu himpunan S. Jadi, barisan itu memasangkan dari nilai asli ke suatu himpunan S. Nah, definisi yang kedua, suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di real. Dengan kata lain, suatu barisan di N memasangkan masing-masing bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3 secara tunggal dengan bilangan real. Bilangan real yang diperoleh tersebut disebut elemen atau nilai, suku, dan barisan tersebut. Jadi, masing-masing bilangan asli dipasangkan secara tunggal ke bilangan real. Jadi biasanya untuk menuliskan elemen dari R yang berpasangan dengan nilai asli dengan suatu simbol seperti Sn, Hn, atau Zn dan simbol-simbol yang serupa. Yang penting menggunakan huruf kecil dengan ditambah indeks bilangan asli. Jadi misalnya kalau di sini N1 berarti di sini itu X1 dan misalkan di sini N2 berarti di sini itu juga X2. Dan seterusnya. Jadi bila X itu adalah fungsi yang menyatakan N ke R suatu barisan, kita akan menuliskan nilai S dan N di Xn daripada menuliskan seperti ini. Selain itu digunakan juga notasi X, Sn di mana N adalah elemen bilangan asli. Kita juga menggunakan kurung untuk menyatakan bahwa urutan yang diwarisi dari N adalah hal yang penting. Jadi kita membedakan penulis X sama dengan Xn adalah N elemen bilangan asli yang suku-sukunya mempunyai urutan. Misalnya kalau yang seperti ini, misalkan dari suku ke-5 itu ke suku 100 dan kembali lagi ke suku ke-4. Itu tidak memenuhi syarat karena itu tidak berurutan. Sementara kalau himpunan nilai-nilai dari barisan yang urutannya tidak diperhatikan. Untuk contoh yang pertama itu ada barisan X sama dengan min 1 pangkat N, di mana N adalah elemen bilangan asli. Nah, di situ kita mulai dari pangkat 1, misalnya min 1 pangkat 1 hasilnya itu adalah min 1. Selanjutnya itu min 1 pangkat 2 hasilnya 1, min 1 pangkat 3 hasilnya min 1, dan min 1 pangkat 4 itu hasilnya 1. Nah, sedangkan untuk himpunan min 1 pangkat N, di mana N bilangan asli, itu sama saja kita menuliskan himpunan min 1,1. Karena apa? Dalam himpunan sudah kita pelajari sebelumnya, anggota tidak dituliskan secara berulang kali. Nah, kita lanjutkan pada contoh bilangan real. Dalam definisi, barisan sering lebih mudah dengan menuliskan secara berurutan suku-sukunya dan berhenti setelah aturan formasinya kelihatan. Jadi, itu yang pertama ada X sama dengan barisan 2, 4, 6, dan 8 untuk barisan bilangan genap positif. Di situ udah kelihatan kalau itu adalah bilangan genap positif. Selanjutnya, Y sama dengan barisan
1/1, 1/2, 1/3, dan 1/4. Di sini juga sudah kelihatan polanya kalau ini adalah barisan kebalikan dari bilangan asli. Yang ketiga ada Z sama dengan 1/1, 1/4, 1/9, dan 1/16, dan seterusnya. Di sini juga udah kelihatan kalau ini adalah barisan kebalikan dari kuadrat bilangan asli. Dari ketiga barisan tersebut dapat dibuat bentuknya secara umum, yaitu X sama dengan 2N, di mana N anggota bilangan asli, dan Y sama dengan 1/M, di mana M bilangan asli, dan Z sama dengan 1/S², di mana S itu adalah bilangan asli. Selanjutnya, dalam prakteknya sering lebih mudah dengan menentukan nilai X dan suatu formula untuk mendapatkan Sn tambah 1. Jadi, banyak kasus-kasus aplikatif dalam matematika itu lebih sering dituliskan dalam bentuk seperti ini dan dilakukan ketika rumus Sn diketahui dan S1-nya tidak diketahui. Metode ini dikatakan sebagai pendefinisian barisan secara induktif atau deduktif. Nah, ini barisan bilangan positif X di atas dapat didefinisikan sebagai X1 itu sama dengan 2, Xn tambah 1 itu sama dengan Xn tambah 2. Jadi misalnya kita membuat di sini adalah X2, berarti di sini X1 tambah 2. Kalau kita buat di sini adalah X3, berarti di sini kita membuat di sini X2 ditambah 2. Atau dengan definisi X1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan X1 tambah Xn seperti ini. Nah, bila B adalah elemen R, barisan B sama dengan B, yaitu sukunya tetap atau bisa disebut konstan B, dan di situ ada juga konstan 1 karena barisannya 1, 1, dan 1, dan ada juga barisan konstan 0 karena barisan semuanya adalah 0. Selanjutnya adalah barisan kuadrat bilangan asli. R sama dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, atau sama dengan N kuadrat, di mana N adalah bilangan asli. Yang tentu sama saja seperti 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat itu sama dengan 4, dan 3 kuadrat itu sama dengan 9, dan seterusnya. Bila A elemen R, maka barisan A sama dengan A pangkat N, di mana N adalah bilangan asli, adalah barisan A1, A2, dan A3, dan seterusnya. Khususnya bila A itu adalah setengah, maka dapat diperoleh 1/2 pangkat N, di mana N adalah bilangan asli. Nah, selanjutnya itu adalah barisan Fibonacci atau F sama dengan Fn, di mana N itu adalah bilangan asli diberikan secara induktif. Nah, misalkan di sini kita itu adalah F1 sama dengan 1, F2 itu sama dengan 1. Dan di sini itu sebenarnya adalah Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn. Dan misalkan di sini kita mau membuat F3, berarti di sini adalah F2 tambah 1 sama dengan F2 kurang 1 tambah F2 sama dengan ini adalah F1 tambah F2. Jadi F3 itu adalah F1 tambah F2. Definisinya, bila X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan blok dapat didefinisikan. Yang pertama itu jumlah, yaitu kita menjumlahkan X dengan Y. Misalkan itu adalah kita menjumlahkan suku kedua, maka X2 tambah Y2. Dan untuk selisihnya yaitu kita mengurangkan X dengan Y. Dan yang ketiga itu kita mengalikan X dengan Y. Dan yang keempat itu kita mengalikan C
hipostanta dengan X. Dan yang kelima, bila Z itu adalah Zn, suatu barisan, dan Z itu tidak sama dengan 0 untuk semua N bilangan asli. Maka hasil bagi X oleh Z adalah X per Z sama dengan Sn per Zn, di mana N adalah bilangan asli. Contohnya, nah, bila X dan Y berturut-turut adalah barisan. Yang pertama, X sama dengan barisan 2, 4, 6. Dan Y adalah barisan 1 per 1, 1 per 2, dan 1 per 3, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu kita adalah menambahkan X dengan Y, yaitu 2 ditambah 1 per 1 itu hasilnya menjadi 3 per 1. 4 ditambah 1 per 2 itu hasilnya menjadi 9 per 2. Dan 6 ditambah 1 per 3 itu hasilnya 19 per 3. Dan untuk pengurangan X kurang Y itu 2 dikurang 1 per 1 hasilnya menjadi 1 per 1. 4 dikurang 1 per 2 hasilnya 7 per 2. Dan 6 dikurang 1 per 3 hasilnya 27 per 3. Dan untuk pengalian X dan Y, yaitu dengan mengalihkan 2 dikali 1 per 1 hasilnya 2. Dan 4 dikali 1 per 2 itu hasilnya 2. Dan 6 dikali 1 per 3 itu hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita mengalihkan 3 ke dalam barisan X. Jadi tinggal dikalikan saja, 3 kali 2 itu hasilnya 6, 3 kali 4 itu hasilnya 12, dan 3 kali 6 itu hasilnya 18, dan seterusnya. Dan selanjutnya itu adalah pembagian antara X dan Y. 2 dibagi 1 per 1 hasilnya 2, 4 dibagi 1 per 2 hasilnya menjadi 8, dan 6 dibagi 1 per 3 itu hasilnya 18. Nah, dapat dicatat, bila Z menyatakan barisan, Z sama dengan barisan 0, 2, 0, sampai 1 tambah min 1 per pangkat N, maka dapat didefinisikan X tambah Z dan X kurang Z dan X kali Z. Karena kalau kita X bagi Z itu, karena Z-nya tidak mempunyai struktur 0, jadi tidak bisa dibagikan. Sebelum masuk pertanyaan, di sini saya akan membagikan sebuah tugas dan kalian akan mengerjakannya di depan. Maksud kamu
pada contoh 3.1.2 yang C, kenapa himpunan barisannya itu A1, A2 dan seterusnya, bukan apakah 1, apakah 2, seterusnya gitu. A1, A2 itu adalah indeks barisan, bukan elemen atau suku barisan. Jadi A1 ke elemen 1 dan A2 ke elemen 2 dan seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Pada materi yang dijelaskan tadi terdapat metode ini kita katakan sebagai pendistribusian barisan secara induktif atau rekursif. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan induktif dan rekursif? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, kepada Dea dipersilakan. Jadi kan tadi si Ali bertanya apa sih yang dimaksud dengan barisan secara induktif atau rekursif. Nah, jadi istilahnya menurut saya pembuktian induktif itu adalah suatu proses pembuktian di mana suatu argumen itu diduga mendukung kesimpulan tetapi tidak berkesinambungan dengannya. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan di contoh PPT yang berikan atau materi. Di sini ada misalnya tadi ada contoh di bagian B, barisan kuadrat bilangan asli itu adalah S sama dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, itu kan bisa kita bikin pola menjadi N kuadrat, di mana N kuadrat itu dapat kita buktikan dengan cara induktif. Selanjutnya untuk yang rekursif, rekursif itu adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi itu mengandung fungsi itu sendiri. Kami akan bisa dipahami. Terima kasih ya. Masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.